Selamat pagi, izinkan saya, Konita Sudia Ayu, untuk menganalisis sebuah kasus korupsi terbesar di Indonesia, yaitu korupsi PT Timah 300 triliun periode 2015-2022 dari Poltekkes Kemenkes Malang. Bois kerap diwarnai dengan drama terhadap berbohong kepada anak-anaknya yang kerap mencari. Kasus ini merupakan salah satu contoh nyata dari praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Latar belakang kasus ini melibatkan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan lahan dan tata niaga dengan kerugian negara diperkirakan mencapai 300 triliun rupiah. Pelanggaran yang terjadi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak negatif pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, tanggal dan tempat kejadiannya. Di rentang waktu kasus 2015 hingga 2022, jenis kasus ini merupakan kasus suap, penggeledahan, kolusi, dan lingkungan. Karena modus operasinya adalah korupsi dalam tata niaga komoditas timah. Yang kedua adalah penyewaan secara ilegal, ketiga pencucian uang, keempat kegiatan pertambangan liar, dan yang terakhir adalah pengalihan dana yang diharuskan untuk CSR tapi dialihkan untuk pribadi. Kemudian masalah utamanya adalah kerugian negara yang sangat signifikan. Kedua, ada kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan tersebut, dan yang terakhir ketidakadilan sosial yang dialami oleh masyarakat. Dan pola kasus ini adalah sistematik. Untuk kronologinya adalah di tahun 2015 awal periode di mana dugaan korupsi mulai terjadi dengan pengelolaan IUP yang tidak transparan. Di tahun 2022 penyelidikan resmi dimulai oleh Kejaksaan Agung. Pada bulan Maret 2024 penggeledahan dilakukan di lokasi-lokasi yang terkait. Kemudian yang terakhir Desember 2024 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis kepada para terdakwa. Tentu saja hal ini melanggar UU, yaitu pertama ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Lingkungan Hidup, di mana pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk dampak lingkungan dari kejadian pertambangan. Baik, sampai di penutup, pertama ada upaya pemerintah meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, sementara masyarakat sipil mendorong transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam. Kesimpulannya adalah kasus korupsi PT Timah menegaskan perlunya reformasi pengelolaan sumber daya alam dan penegakan hukum yang lebih tegas dengan dampak luas pada ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Sarannya adalah pemerintah perlu moratorium izin tambang baru dan memperkuat regulasi lingkungan, sementara masyarakat diberdayakan untuk memahami hak dan berpartisipasi dalam pengawasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.